Halo semuanya, balik lagi sama Andre Pinarto di channel YouTubeku. Hari ini aku bakalan membahas sesuatu yang berhubungan sama kita semua sebenarnya karena kita sekarang lagi work from home ataupun sedang stay at home. Aku di sini udah terhubung sama Mbak Flo. Halo. Nah, Mbak Flo ini Halo adalah Andre, psikolog industri, benar ya? betul. Halo, saya Flo, saya adalah psikolog industri. Jadi hari ini kita mau bagi-bagi tips nih buat teman-teman yang lagi work from home atau lagi sekolah di rumah atau lagi nggak ngapa-ngapain di rumah lalu bingung harusnya gimana. Takutnya stres gitu. Jadi ya betul, karena yang pertama kalau kemarin aku sempet ngobrol sama psikolog lain yaitu sama Mbak Novita Dewi. Dia itu ngasih sedikit bocoran sebenarnya stres itu bisa menurunkan imun tubuh gitu. Kalau dari sudut pandangnya Mbak Flo gimana nih menyikapi itu, apa bener apa enggak sih gitu? Gitu dulu. Sebenarnya bisa dikatakan benar ya, karena kan pikiran sama tubuh kita itu terkoneksi. Mungkin kalau di pekerjaan-pekerjaan, pernah nggak sih kalau misalnya kalian diminta untuk tiba-tiba presentasi, terus jadi mules-mules, jadi keringet dingin. Nah, itu kan sebenarnya adalah salah satu gejala stres. Jadi kita bisa bilang ketika kita berada pada kondisi stres, otomatis tubuh juga akan terpengaruh gitu. Sama dengan kondisi yang ada sekarang, ketika semua kondisinya sedang tidak memungkinkan, nah itu jadi membuat pikiran kita juga negatif, akhirnya kita stres, ke tubuh pun juga imunnya bisa jadi turun. Hmm. Terus habis itu yang kedua nih, kalau dari Mbak Flo sendiri ada nggak sih tips-tipsnya sebenarnya gimana caranya biar kita itu bukan nggak stres ya, less stress berarti ya, kurang stresnya gitu tuh. Kira-kira apa aja yang harus dilakukan ya? Oke, ada banyak banget hal-hal yang bisa kita lakukan. Tapi yang pertama kali, kalau misalnya kita stres dengan adanya berita-berita negatif, berarti yang harus dilakukan adalah social media distancing. Jadi nggak cuma social distancing aja, tapi juga kita harus lakukan social media distancing. Coba deh beberapa hari gitu ya, itu nggak usah lihat-lihat sosial media yang terkait dengan berita-berita negatif, nggak usah lihat TV gitu. Itu yang pertama. Jadi kita juga nggak stres karena melihat hal-hal negatif. Terus yang kedua, coba deh lakukan hal-hal yang disukai. Apa sih hobinya? Mungkin selama ini pengen banget belajar melukis tapi belum pernah ada kesempatan karena sibuk kerja. Nah, ini adalah saatnya kalian melakukan hobi kalian. Mungkin ada yang hobinya masak, lakukan itu. Jadi tetap melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang disukai, itu jadi bisa meningkatkan imun tubuh kita juga. Oke. Nah, yang ketiga, keep busy. Jadi kalau misalnya bingung atau bosen di rumah, stres, coba deh lakukan pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjai saat itu juga. Contoh, bersih-bersih rumah, atau misalnya decluttering. Jadi banyak nih barang-barang di rumah, coba deh itu dikelompokkan. Kalau misalnya ada yang nggak pakai, ya itu disingkirkan. Coba tetap lakukan hal-hal yang bisa menyibukkan kita. Oh, oke. Jadi itu Terus, berarti ini ya, ada tiga ya tadi, berarti social media distancing, terus habis itu lakukan hal yang kita suka, sama satu lagi keep busy ya. Nah, yang ketiga, aku pengen nanya nih gitu kan, sekarang di sini kan berarti kita statusnya mungkin ada yang wira swasta atau pengusaha, ada satu lagi yang karyawan gitu, atau mungkin dua-duanya gitu. Jadi kira-kira kalau dari sisi psikologi industri, apa nih yang harus dilakukan oleh para pengusaha ataupun sama karyawan menyikapi keadaan yang sekarang ini? Oke, keadaan yang sekarang ini adalah keadaan yang sangat tidak enak gitu ya, dan ini juga tidak diperkirakan. Jadi mungkin ada banyak yang wira swasta, katakanlah yang UMKM kecil atau menengah gitu, itu yang mungkin kaget dengan kondisi seperti ini gitu. Kalau orang-orang bisnis yang sudah di level atas mungkin sudah bisa menanggulanginya ya, karena sumber daya mereka itu kan cukup banyak gitu. Mungkin juga ada beberapa yang mempertahankan karyawannya, jadi tidak melakukan PHK karena secara finansial mereka bisa mengcover itu. Tapi mungkin yang kita sikapi sekarang itu yang UMKM nih, yang wira swasta, apalagi yang baru mulai, yang memang bisnisnya dalam skala kecil dan menengah. Nah, ini apa sih yang harus dilakukan? Pada dasarnya
memang kita harus selalu mengikuti aturan dan regulasi yang berlaku. Jadi ketika bisnis itu bersinggungan dengan banyak orang, mau tidak mau harus melakukan social distancing gitu ya, physical distancing. Mungkin bisnisnya akan berhenti gitu. Dan pada kondisi ini sebenarnya bisa dikategorikan ini wajar gitu. Semua orang juga mengalami hal yang sama. Mungkin yang bisa dilakukan oleh pemilik bisnis adalah kalaupun bisa shifting bisnis ke dalam bentuk-bentuk lebih ke online, coba lakukan itu. Mungkin itu bisa membantu recovery finansial. Tapi kalaupun memang itu tidak memungkinkan, mungkin ini saatnya untuk refleksi, untuk melihat lagi bisnis kedepannya itu mau diubah, misalnya kalau itu bisa, atau ini adalah saatnya untuk freezing. Jadi ya kita melihat kondisi, melihat situasi gitu kan. Ketika ini memungkinkan, coba jalani lagi bisnisnya seperti semula. Sementara untuk karyawan sendiri, syukur-syukur yang tidak di PHK ya. Jadi ini adalah blessing lah buat kalian semua. Untuk yang di PHK ada istilahnya kayak ada benefit gitu ya, ada yang diberikan dari pemerintah, itu coba dimanfaatkan. Ada beberapa perusahaan yang memang freezing dalam rekrutmen karena ini tidak memungkinkan gitu ya untuk melakukan perekrutan, karena itu kan menambah cost di perusahaan. Tapi tetap juga ada perusahaan yang membuka rekrutmen. Jadi jangan patah semangat buat yang di PHK atau yang diberhentikan dari pekerjaannya. Coba tetap cari peluang-peluang pekerjaan, atau mungkin ini adalah saatnya kalian untuk membuka bisnis baru. Buatlah konsep-konsep, mau strateginya seperti apa, ajak teman-teman yang memang punya satu visi. Jadi ketika situasi ini sudah lebih baik, langsung bisa dijalanin. Berarti tadi dari dua-duanya, baik dari pengusaha ataupun dari karyawan, lebih baik shifting mindset ya, apa yang paling possible untuk dilakukan gitu ya. Betul, lebih baik memang kita coba ubah pola pikirnya. Tetap sikapi hal ini dengan cara-cara yang positif. Oke. Nah, pertanyaan yang keempat ini berkaitan dengan situasi yang sekarang ini. Berarti baik itu pengusaha ataupun itu karyawan, berarti kan kadang-kadang kan mengalami jalan buntu. Kalau misalkan mereka pun mencari titik terang, kadang-kadang kan rasanya bahwa oh ya ini kok udah buntu, malah akhirnya jadi stres gitu kan. Nah, aku pengen tanya nih secara psikologi itu tuh, apakah ada gejala-gejala yang menunjukkan bahwa orang itu udah stres? Kan takutnya kalau misalkan mereka stres, habis itu daya tahan tubuhnya turun. Padahal kalau misalkan stres kadang-kadang kita nggak aware gitu. Nah, itu gimana tuh? Oke, mungkin gejala-gejala stres itu bisa dilihat dari pikiran-pikiran negatif yang sangat ekstrim, contohnya jadi ketakutan berlebihan, lalu bisa juga paranoid gitu. Ada juga beberapa bentuk yang memang terimplikasi dalam tubuh. Jadi bisa jadi sakit perut terus-terusan atau pegel-pegel. Nah, itu adalah salah satu gejala stres. Lalu kemudian pada tahapan yang lebih parah, itu dari stres bisa jadi frustrasi atau depresi. Salah satu gejalanya adalah keinginan untuk bunuh diri. Nah, ketika sudah menyadari adanya pikiran-pikiran yang negatif terus-menerus datang, mimpi buruk, itu coba deh cari relawan-relawan psikolog. Saat ini sudah banyak banget psikolog-psikolog yang bersedia untuk memberikan layanan. Kebanyakan dari mereka pun juga memberikan layanan secara gratis. Bisa dilakukan secara online. Jadi ketika sudah tidak bisa menahan lagi rasa takut, rasa kecemasan gitu ya, itu langsung coba hubungi psikolog supaya bisa dibantu secepatnya. Oke, thank you banget buat bincang-bincangnya sore ini. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan. Tadi kita udah dapat tipsnya gimana buat stay waras gitu ya. Terus habis itu apa yang harus kita lakukan dan gimana jalan keluarnya kalau misalkan kita udah kelihatan stres, berarti harus langsung ke psikolog dan tanda-tandanya apa aja gitu ya. Semoga berguna buat yang nonton. Nanti kita sambung lagi di video yang berikutnya.